أناجي الحق في ليل بهيم أصدق النجوى وأدعو الله من قلب سليم يطلب التقوى أناجي الحق في ليل بهيم أصدق النجوى وأدعو الله من قلب سليم يطلب التقوى. Dan cerita itu dimulai pada saat Nabi Ibrahim begitu menginginkan memiliki keturunan. Dan beliau selalu berdoa, dan berdoa. Dan doa itu difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat As-Saffat ayat 100, Rabbi habli minas salihin. Wahai Rabbku, anugerahkanlah aku keturunan yang soleh. Keturunan yang soleh. Beliau berdoa tanpa kenal lelah. Siang dan malam, pagi dan petang, beliau berdoa kepada Allah, berdoa kepada Allah, sampai akhirnya penantian selama 80-an tahun itu berbuah. Sebagian riwayat mengatakan Ismail hadir ketika beliau berusia 86 tahun. Dan itulah firman Allah dalam surat As-Saffat ayat 101, فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ. Maka kami berikan Nabi Ibrahim kabar gembira dengan lahirnya anak yang halim. Anak yang nanti tumbuh menjadi seorang anak yang matang, yang bijak, yang dewasa, hadirin. Nggak childish, nggak manja, halim, punya tingkat kematangan dan kedewasaan yang sempurna dalam standar manusia. Hadirin yang Allah muliakan, dan kita tahu bersama-sama bagaimana kisahnya Nabi Ibrahim akhirnya harus membawa Hajar dan Ismail kecil berpindah dari Syam ke lembah tandus yang bernama kota Mekah. Lalu setelah sampai di sana beliau menurunkan Hajar dan Ismail kecil, sehingga mereka berdua harus bertarung mempertahankan kehidupannya tanpa kehadiran seorang pemimpin, suami, dan ayah. Karena Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk kembali ke Syam. Hadirin yang Allah muliakan, singkat cerita, Hajar berhasil mendidik Ismail dari seorang anak kecil menjadi seorang remaja. Remaja yang tangguh. Remaja yang beriman kepada Allah. Remaja yang bertauhid kepada Rabbul Alamin. Remaja yang matang, yang kedewasaannya melebihi usianya. Dan pada saat beliau remajalah Nabi Ibrahim kembali dan bersama istri dan anaknya Ismail. Dan Nabi Ibrahim benar-benar menikmati kebersamaan bersama anaknya tersebut. Hanya saja hari-hari indah itu tidak berlangsung lama. Di sebuah malam, bahkan dalam riwayat 3 malam berturut-turut, beliau bermimpi. Dan sebagaimana riwayat Abdullah bin Abbas, mimpi seorang nabi adalah wahyu. Beliau bermimpi dengan mimpi yang begitu menakutkan. Mimpi yang begitu mencengangkan.
Mimpi yang Allah firmankan di dalam Al-Quranul Karim. Ya, mimpi untuk menyembelih anak yang begitu beliau cintai, anak semata wayangnya. Allah firmankan kejadian itu di dalam surat As-Saffat ayat 102. Falamma balagha ma'ahu sa'yu. Falamma balagha ma'ahu sa'ya. Dan ketika Ismail tumbuh menjadi seorang remaja, di dalam riwayat 13 tahun, di dalam riwayat usia akil balik. Bayangkan kita di dalam kisah ini sedang bersama anak usia 13 tahun, dalam riwayat usia akil balik 14-an tahun. Maka sang ayah berkata, qala ya bunai, wahai anakku, inni ara fil manami anni adzbahuka fanzur madza tara. Nah, diajak duduk bareng Nabi Ismail. Lalu diajak bicara. Nah, ayahmu bermimpi, atau aku, ayah bermimpi. Dan sekali lagi, mimpi para nabi adalah wahyu. Dalam mimpi itu, ayah diperintahkan untuk menyembelih kamu. Fanzur madza tara. Ayah minta pendapatmu, nak. Bagaimana menurutmu? Tapi apa yang dikatakan Nabi Ismail pada saat itu? Anak remaja. Qala ya abati fa'al ma tu'mar. Wahai ayahanda. Lihat dari kata-katanya abati. Itu sopan banget. Panggilan ke orang tua yang sangat-sangat sopan. Beda sama kita kalau udah dapat hal yang gak nyaman, udah berubah tuh. Dan sebagian anak kalau marah sama orang tua nunjuk-nunjuk muka orang tuanya. Sebagian lo gua sama orang tuanya. Kalau Betawi beda gitu loh. Tapi kadang-kadang itu lo gua cuman digunakan ketika berantem doang. Jadi udah berubah tuh. Tapi lihat anak usia 13 atau usia balik ini. Ya abatif al ma tu'mar. Wahai ayahanda, lakukan apa yang Allah perintahkan kepada engkau. Kata para ulama, ini kalimat menunjukkan bahwa Ismail kaya akan nilai-nilai iman dan tauhid. Karena respon beliau adalah if'al ma tu'mar, laksanakan perintah yang Allah berikan kepada engkau. Nabi Ismail yakin ini adalah perintah Allah. Ini adalah ibadah kepada Allah. Ini adalah taqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dari cara merespon saja setiap kata dijaga. Padahal beliau bisa menggunakan kata respon positif yang lain. Bisa. Sebagian ulama bisa mengatakan, lama nih nggak ada masalah ya gitu. Tapi kalau Nabi Ismail mengatakan tidak ada masalah, tidak ada kalimat yang menunjukkan bahwa itu ibadah taqarrub. Seperti kalau beliau menggunakan kalimat atau diksi ya abatif al ma
tu'mar. Wahai ayahanda, lakukan perintah yang Allah perintahkan kepada engkau. Beda. Ini jelas kalimat penghambaan, loyalitas seorang hamba kepada Rabbul Alamin. Ini adalah uluhiyah, ibadah, menjalankan perintah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Al-Imam Mujahid mengatakan li'amurahum. Maksud ibadah dalam ayat ini untuk menjalankan perintah-perintah Allah. Kita hidup untuk beribadah dan arti ibadah menjalankan perintah-perintah Allah. Adapun kalau jawaban yang lain itu tidak ada unsur ibadahnya atau tidak ada unsur menjalankan perintahnya, kan misalnya gimana menurut kamu nak? Aku sih nggak masalah ya gitu loh. Itu kan nggak ada kata-kata, nggak ada narasi perintah, tidak ada narasi ibadah, tidak ada narasi ketaatan yang tegas, yang direct, yang langsung to the point, ya aku nggak masalah. Atau misalnya apa? Contoh yang lain, kalau kali apa respon positif itu apa sekarang? Aku sih terserah ayah aja, tuh kan? Atau aku woles aja sih, biasa aja kan gitu. Kalau anak zaman sekarang kan gitu kan. Hadirin, tapi itu nggak digunakan oleh Ismail. Ismail mengatakan, ya abatif al-ma tu'mar. Ya, laksanakan perintah Allah yang Allah perintahkan kepada engkau. Iya, anak 13 tahun jamaah. Kita 13 tahun ya Allah. Jangankan diperintah begini, diperintah sholat susahnya minta ampun kita 13 tahun. Disuruh ngaji kabur kita jamaah, ya Allah. Disuruh baca Quran gak bisa kita. Hafalin Latinnya, akhirnya blank. Ini bukan disuruh sholat lagi, disuruh sembelih. Dan inilah inti dari Idul Kurban yang kita rayakan setiap tahun. Dan spontanitas, jamaah, spontanitas. Ismail gak mengatakan, beri aku waktu ya, 3 hari. Nah, ada begitu, beri aku waktu. Masya Allah. Atau biar agak-agak sok-sok ibadah, izinkan aku istikharah dulu ya. Istikharah, subhanallah. Kan gitu, kadang-kadang kan orang tuh kan kalau udah melakukan hal yang gak sah, istikharah. Tapi yang mubah gak ada istikharah tuh. Yang disuruh ibadah ya istikharah. Gitu lah. Mbak, kenapa gak pakai jilbab? Aku istikharah dulu. Tapi pakai jilbab, aku istikharah. Gitu lah. Nah, ada tuh Nabi Ismail bilang begitu. Ya abatif al-ma tu'mar. Wahai ayahanda, lakukan apa yang Allah perintahkan kepada engkau. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Insya Allah engkau akan mendapatkan aku termasuk orang-orang yang sabar. Udah, Allah hadirin, Allah muliakan. Lihat bagaimana Ismail remaja itu benar-benar menanamkan konsep iman. Hadirin yang Allah muliakan.
anak sendiri. Para ulama kita menyatakan, sebagaimana yang disampaikan Al-Imam Ibnul Qayyim dalam Zadul Ma'ad, karena Nabi Ibrahim alaihissalam itu sangat cinta dengan Ismail. Sangat cinta dengan Ismail. Sedangkan Allah Maha Pencemburu, jamaah. Allah Maha Pencemburu. Dan Allah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai kekasihnya. Sebagaimana dalam surat An-Nisa ayat 125. Wattakhadallahu Ibrahim khalila. Dan Allah telah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai kekasihnya. Allah ingin Nabi Ibrahim dan kita semua lebih mencintai Allah dibanding apapun juga. Inilah rahasia, hadirin. Kenapa seringkali ujian kita dibenturkan dengan hal yang kita cintai di dunia ini. Kenapa seringkali di antara kita yang diharamkan oleh Allah itu hobi kita dari kita kecil sampai sekarang. Gue insya Allah bisa deh, cuman yang ini doang. Kenapa? Ini yang gue jalanin dari dulu gitu. Hadirin, ini bukan isu baru. Ini isu lama. Dan apa yang Anda hadapi sangat mudah dibanding Nabi Ibrahim alaihissalam. Anda kan cuma diminta meninggalkan saja kan. Konsekuensinya mungkin dicela orang, dihina orang, diketawain orang. Tapi Nabi Ibrahim disuruh menyembelih anaknya sendiri. Oh, itu berat, hadirin. Itu sangat-sangat berat. Makanya hadirin yang Allah muliakan, Allah sendiri yang mengatakan bahwa ujian ini sangat berat. Dan Allah sebutkan hal itu di ayat ke-106-nya. Allah katakan, Inna hadha lahuwal bala'ul mubin. Di surat As-Saffat, masih surat As-Saffat. Ayat ke-106. Ini itu ujian yang sangat dahsyat. Dan clear, jelas, mubin. Itu mau lihat dari angle manapun, ini susahnya minta ampun. Tapi ternyata ini ujian rasa cinta, jemaah. Allah nggak mau diduakan. Makanya kan kita tahu, dosa yang paling besar itu kan syirik. Sebagaimana ucapan Luqman kepada anaknya dalam surat Luqman ayat 13, Ya bunaya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, jangan lakukan kesyirikan. Karena kesyirikan dosa yang paling besar. Apa itu syirik? Mensekutukan. Allah tuh gak ingin diduakan. Oleh karena itu ketika Nabi Ibrahim begitu cinta dengan Ismail, Allah uji beliau. Oke, sembelih deh yang kau cintai. Sembelih, hadirin.
Kita baru sampai pada titik tinggalkan. Ini sembeli. Akan lebih mudah daripada Nabi Ibrahim jika perintahnya tinggalkan anakmu kembali lagi ke Syam. Itu mungkin akan lebih mudah. Ini sembeli. Gimana perasaan Nabi Ibrahim? Yang baiknya minta ampun. Yang doa sama 84 tahun. 86 tahun. 86 tahun baru dapat Ismail. Tiba-tiba sekarang disuruh sembelih. Dan Allah suruh sembelih di saat balago ma'ahu sa'ya. Di masa remaja. Jadi bisa bayangin ya, sikisnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan hadirin yang Allah muliakan, kita lanjutkan ayatnya. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Dan ketika mereka berdua menyerah kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, sang ayah siap mengorbankan anaknya karena itu perintah Allah, dan sang anak siap mengorbankan dirinya karena itu perintah Allah. Maka mereka berdua pergi. Sebagian ulama mengatakan mereka pergi agak jauh dari rumah mereka untuk menjaga perasaan Hajar, ibu Ismail alaihissalam. Hati ibu mana yang tidak terkoyak, jamaah sekalian, jika harus menyaksikan anaknya wafat, dan bukan hanya wafat, wafat di tangan suaminya sendiri. Oleh karena itu mereka pergi menjauh. Lalu begitu sampai di lokasi, jamaah, Ismail dibaringkan dan dibalikkan sehingga tanah itu pelipisnya. Dalam riwayat yang terdapat dalam beberapa buku tafsir, itu request Ismail. Kata Ismail, ya tolong ikat erat-erat tanganku biar aku nggak berontak, lose control. Bukan nggak mau ya, tapi namanya juga orang yang sakit, khawatir bereaksi spontanitas dan akhirnya engkau ragu untuk mengeksekusiku. Jadi erat-erat. Lalu balikkan tubuhku agar engkau tidak melihat wajahku. Karena khawatir kalau engkau melihat, engkau jadi ragu untuk melanjutkan. Lalu ya, itu jaga bajumu, baju engkau ya. Coba sing-singkan dulu. Agar tidak terciprat darahku nanti. Karena kalau terciprat, maka itu akan menyakiti perasaan bunda ya. Oh, luar biasa. Jadi usahakan kalau pulang nanti tidak ada bekas. Karena kalau satu cipratan darah saja yang mengenai pakaian Nabi Ibrahim, itu pasti akan menghancurkan hati dari Hajar alaihissalam. Yang pegang erat-erat golokmu kalau pakai bahasa kita. Lalu eksekusi dengan sekuat tenaga. Itu tuh wejangannya tuh, subhanallah. Wa tallahu lil jabin. Hadirin yang Allah muliakan. Maka begitu Nabi Ibrahim mulai eksekusi
Dan sebagian ahli tafsir mengatakan beliau benar-benar membaca Bismillah. Adapun Ismail mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Dua-duanya zikir tapi beda. Yang satu zikir penyembelihan, yang satu lagi man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang kalimat terakhirnya la ilaha illallah dakhalal jannah. Itu salah satu tafsir dari falamma aslama. Falamma aslama salah satu tafsirnya itu tadi. Nabi Ibrahim membaca bismillah, Ismail membaca asyhadu an la ilaha illallah. Begitu dieksekusi. Wa nadainahu ayya Ibrahim. Kami panggil, wahai Ibrahim. Qad saddaqtar ru'ya. Engkau sungguh telah membenarkan mimpi yang kami berikan kepada engkau. Engkau telah membenarkan wahyu kami. Inna kadzalika najzil muhsinin. Dan beginilah caranya kami memberikan ganjaran kepada orang-orang baik. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Ini adalah ujian yang sangat berat. Wa fadainahu bidzabhin azim. Dan kami ganti dengan seekor kambing yang gemuk. Wa tarakna alaihi fil akhirin. Dan kami jadikan kejadian ini sebagai simbol pengorbanan, ibrah, pelajaran, bahkan id untuk generasi-generasi berikutnya. Salamun ala Ibrahim, keselamatan bagi Nabi Ibrahim. Kadzalika najzil muhsinin, begitulah kami mengganjar orang-orang yang berbuat baik. Oh, the moon has come, the day is done, the night has covered up the sun. I have stood so often before you to pray, but I wonder, oh Allah, tell me what did I do today? Did I remember the words of Al-Fatiha? Did I take time to thank you for all that I have? Did I call on you to guide my way? Tell me what did I do today? I have whispered to you as I made ruku, Subhana Rabbi Aladi. But was my faith bright or grey? Oh Allah, tell me what did I do today? Did I smile at my brother? Was I kind to my mother? Did I teach another something that I know? Or did my love of this world lead me astray? Tell me what did I do today? Sami Allahu liman hamida, Rabbana lakal hamd. هذا القرآن